Hello Starlight, nama aku Sintiana dan selamat datang di Chat Talk. Video hari ini adalah pilih kartu Pika keajaiban Idul Adha untukmu. Kalau kalian belum tahu cara Pika, maka kalian bisa lihat gambar-gambar ini. Pilih nomor berapapun yang menarik perhatian kalian. Ingat ya, kalian bisa dan mungkin saja memilih lebih dari satu nomor. Kalau kalian perlu waktu, kalian bisa pause video ini. Setelah kalian siap, kalian bisa skip ke timestamp pilihan kalian. Kalau gitu kita mulai dari nomor 1 ya. Roll camera, Sun. Untuk Starlight 1, pertama kita punya Ten of Cups, lalu Knight of Cups. Yang ketiga ada King of Pentacles. Yang keempat kita punya The Moon. Yang kelima ada Two of Wands. Oh iya, biar saya rapikan dulu. Oke. Selanjutnya dari Spirit Song Deck, kita punya Two of Feathers, The Star, Knight of Shells, The Traveler, dan Two of Shells. Untuk Starlight 1, kalian punya 3 Major Arcana, yaitu The Moon, The Star, dan juga The Traveler atau The Fool. Pertama yang aku ingin garis bawahi adalah The Moon, yaitu dia tentang hal-hal yang tak kasat mata yang harus diwaspadai. Jadi di sini itu tentang misteri, mimpi, alam bawah sadar, dan kehati-hatian yang harus kalian lakukan ketika melakukan sesuatu yang abstrak atau yang tidak konkret gitu. Jadi kalian kan punya plan, kalian punya sebuah rencana atau suatu hal yang ingin kalian wujudkan atau lakukan. Nah, kalian juga harus hati-hati dalam memilih sebuah tujuan, memilih sebuah keinginan atau mimpi yang ingin kalian realisasikan, karena kalian gak boleh hanya berpikir di saat ini. Misalnya kalian berpikir tentang cita-cita atau sebuah jurusan, kalau misalnya kalian di sekolah atau lainnya. Nah, kalian itu mikirnya, wah sekarang ini kesempatannya bagus dan lain-lain, tapi kalian juga harus lihat di ke depan gitu, kesempatannya tetap masih bagus atau enggak, terus kemungkinannya kalian akan mendapatkan kerja di sana atau enggak. Kalau kalian gak punya koneksi, kalian dalam artian koneksi yang tidak harus kalian langsung kerja di industri tersebut gitu ya, yang bisa dapat posisinya langsung, tapi dalam artian dimana kalian aja tidak punya rekan, teman, mentor, atau orang yang bisa ditanya tentang industri itu, dan kalian juga nggak tahu banyak tentang suatu industri itu. Jadi kalian di sini harus hati-hati untuk sesuatu yang masih abstrak. Ini aja masih abstrak loh, belum masuk ke planning. Jadi apa yang kalian pilih, kalian harus benar-benar memilihnya dengan pandangan jangka panjang. Jangan hanya buru-buru dan karena terlihat bagus, oh iya ini bagus, aku fix nanti mau pilih jurusan ini, aku fix mau pilih mimpi yang ini, aku fix mau pilih yang departemen ini atau lainnya, tanpa kalian cari tahu dulu konkretnya seperti apa, pembuktiannya seperti apa, apakah kalau misalnya kalian memilih suatu pekerjaan atau suatu posisi itu jenjang karirnya bagus atau enggak, apakah kedepannya kalian bisa memikul tanggung jawabnya atau enggak, dan lain-lain. Selanjutnya, Major Arcana kedua yaitu The Star. Nah, The Star itu kan tentang kelahiran kembali, kemungkinan baru, refreshment atau penyegaran gitu. Terus fase dimana kalian percaya dan yakin pada diri kalian sendiri juga. Jadi benar-benar kalian yakin, gaspol, apapun itu kalian tahu kalian pasti bisa. Karena di sini tuh temanya juga harapan itu besar. Nah, tapi di sini kalian harus hati-hati juga karena Major Arcana selanjutnya yang kalian punya itu adalah The Traveler. Nah, The Traveler ini dia kan di Major Arcana biasa, di deck yang biasa itu dia sebagai The Fool. Nah, The Fool itu kan dia adalah representasi dari kepolosan, awal yang baru, kelahiran baru. Jadi dalam artian bayi yang baru lahir, kalian tuh nggak tahu apa-apa, kalian belum tahu apa-apa, dan optimisme tinggi yang kadang optimismenya ini optimisme buta gitu, karena ini adalah potensi petualangan juga. Nah, di awal aku udah bicara tentang The Moon, dimana kalian harus tahu jelas, kalian harus mencari tahu dulu sesuatu yang abstrak itu yang masih dalam pikiran kalian itu benarkah itu akan beneficial atau menguntungkan buat kalian atau enggak kan. Nah, di sini apalagi dilanjut dengan ada The Star sama The Traveler. The Star itu tentang harapan. Dia itu literally sebuah hal atau sesuatu yang membangkitkan
apa ya, rasa ingin berjuang kalian, bara semangat kalian, dan lain-lainnya. Di sini masalahnya tiga-tiganya muncul itu hampir barengan. Nah, jadi di sini apa yang kalian kira sebuah ide, sebuah mimpi, apapun itu yang kalian kira bagus, kalian benar-benar harus cari tahu pro kontranya dan lihat betul-betul sampai masa depan. Kenapa? Karena energi baik kalian di sini itu kalian punya energinya The Traveler sama The Star. The Traveler itu benar-benar optimisme tinggi, nggak kenal takut. Dia tuh benar-benar kayak tahu kan, anak baru lahir, anak kecil, bayi yang benar-benar mereka tuh baru banget ke dunia dan mereka nggak takut apapun. Mereka siap gaspol melakukan sesuatu yang mereka yakin mereka bisa, mereka suka. Jadi gaspol gitu. Dan Traveler ini atau The Fool ini dia selain optimisme tinggi juga lucknya bagus. Jadi jangan sampai karena kalian kurang cari tahu sisi demun, si apapun itu yang kalian kira ide abstrak, yang ide belum kalian jelas itu apa, baru mikirin idenya aja nih. Tapi karena luck kalian bagus, karena kalian kurang tahu si ide ini sebenarnya bisa dibuat kayak apa, kalian malah berhasil di situ, tapi di endingnya kalian tuh nggak bagus gitu. Dalam artian kalian malah berhasil di bidang yang kalian ternyata gak suka atau gak tahu, dan kalian justru aduh kenapa sih aku harus berhasil waktu itu, aduh tahu gini aku cari tahu dulu, aduh aku riset dulu deh, kenapa ya kok bisa sih aku berhasil di sini padahal aku gak terlalu suka. Padahal luck kalian di sini bagus, kesempatan selalu datang buat kalian, tapi karena itu adalah hal-hal yang gak terlalu kalian suka, kalian jadinya jatuhnya tuh menderita gitu. Karena di sini vibe keseluruhannya itu sebuah kebaikan yang terjadi, tapi dari luar nih kelihatan baik-baik aja nih, tapi kaliannya secara internal, aduh kenapa sih kok bisa sih keren banget. Misalnya contoh gampangnya, kalian tuh nggak terlalu tahu kalau misalnya ternyata misalnya jualan gorengan di sini itu wah gede banget ininya, pasarnya lain-lain, tapi yang kalian nggak tahu ternyata perjuangan dari kalian harus beli bahan apa-apanya tuh gak sebanding sama return secara batiniah buat kalian gitu. Jadi emang mungkin karena wah kalian ternyata tempatnya strategis, rasanya enak, bahan-bahannya bagus, bla 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 bla, dan reviewnya bagus, banyak nih yang datang ke sana. Tapi kalian sadar kalau misalnya ternyata jualan gorengan ini ke kalian gak sepassion kalau misalnya kalian jualan es, tapi di tempat di dekat kalian, di tempat itu tuh udah banyak yang jualan es, yang jualan minuman. Jadi kalian udah punya, dalam artian udah punya pesaing, dan kalian kan orang barunya, gak mungkin dong kalian masuk ke situ ke ngambil pangsa orang lain gitu. Oke? Jadi kalian harus hati-hati di 3 major arcana ini. Bener-bener kalian harus milih ide yang kalian punya ini. Kalian harus cari tahu pro kontranya bener-bener sampai agak jauh dulu, sampai akhirnya kalian yakin nih untuk beraksi. Ketika kalian udah yakin beraksi, bagusnya di sini energi kalian tuh bagus banget, bener-bener kayak sisi luck, apa sih nyebutnya, keberuntungan itu benar-benar berpihak sama kalian. Kesempatan itu bakal selalu ada dan kalian tuh selalu bakal nemuin celah-celah di mana kalian bahkan bisa nambah nilai dari apapun ide yang kalian pilih ini. Misalnya karena kita udah bicarakan makanan, ternyata golongan kalian selain kalian reviewnya bagus dan lain-lain, tiba-tiba ada pasar UMKM atau ada acara yang di sekolah-sekolah itu kayak festival-festival kayak gitu, dan kalian diundang, kalian juga nambah gede lagi, nambah bagus lagi. Tapi tuh kalian secara internal, aduh aku tuh sebenarnya ternyata nggak terlalu align nih sama jualan gorengan, mungkin aku pengen jualannya jualan es, tapi kalian di situ nggak terlalu bisa gitu. Nah karena kalian nganggap terlalu buru-buru sama pas yang kalian demun, yang kalian tentang ide abstrak ini, begitu kalian dapat ke The Traveler, si The Fool yang energinya optimisme dan juga keberuntungan dan wow, kalian bingung. Apalagi di sini ada The Star. Kalian benar-benar di sini dalam kutip The Star itu bahasanya pelengkapnya. Tapi The Traveler itu bagian kerja kerasnya, dan kalian semuanya itu lengkap, kalian semuanya itu ada. Tapi di akhir-akhir kalian ngerasanya kayak aduh kenapa sih, kok bisa berhasil sih, padahal aku ternyata nggak sesuka ini. Nah, jadi kalian harus hati-hati di situ, oke? Dan jadi secara keseluruhan untuk Starlight 1, energi keajaiban di sininya tuh bener-bener kesempatan, keberuntungan, terus juga ide,
semuanya itu ada di satu paket dan kalian bisa gas dan kalian dapat dalam kutip garansi keberhasilan hal yang kalian mulai ini pasti. Tapi kalian juga dari awal harus memastikan kalau misalnya si The Star kalian ini the moon kalian ini, apa yang ide yang kalian punya ini udah pasti bisa kalian jalankan benar-benar komitmen sampai akhir. Karena benar-benar di sini kalian kerja keras, kalian di sini kalian pasti kerja keras, dan dalam artian energi di sini tuh dijamin kalian bakal seneng untuk melakukannya. Jadi kalian gak akan ketahuan terpaksa sedihnya itu dari awal gitu. Jadi kalian tuh gak akan tahu ternyata aduh aku gak online nih, aku gak terlalu sreg nih ternyata jualan gorengan, aduh ganti aja apa ya. Bahkan sebelum kalian tahu kayak gitu, kalian tuh udah bekerja keras banget. Ditambah kalian di sini ada The Star yang memungkinkan dan menjamin kalian akan mendapatkan hasil yang baik gitu. Jadi lebih baik dari awal kalian pastikan ide yang kalian punya, apa yang ingin kalian lakukan itu benar-benar sesuatu yang bisa kalian lakukan secara jangka panjang. Karena di sini benar-benar keberuntungan itu terlalu bagus buat kalian curahkan dalam sesuatu yang ternyata kalian mungkin bakal regret gitu, bakal kalian sesali atau kalian bakal berubah pikiran gitu, karena sayang energinya. Belum tentu kalian akhirnya mencoba apa yang sebenarnya kalian lebih suka, apakah kalian akan seberhasil ini gitu loh. Kalau dari 3 major arcana yang udah ketahuan di sini. Part kedua atau bagian kedua yang mau aku bahas adalah tentang Two of Shells, dimana itu dia tentang partnership, mutual attraction, compatibility. Terus kita punya Ten of Cups. Nah, shells itu kan cups juga kan, dan di sini itu tentang emosional kalian atau batiniah kalian. Di sini kelihatan banget kalau misalnya di saat ini kalian benar-benar puas, dalam artian secara bukan hanya dalam material, kalian merasakan bahwa kalian bisa melakukan ini. Kalian merasa terpenuhinya kebutuhan kalian secara batiniah, secara kalian juga material, dan juga aktualisasi diri di mana kalian berhasil melakukan sesuatu, kalian berhasil membuktikan bahwa kalian bisa, dan lain halnya. Nah, di sini itu sesuai yang kata aku udah bilang tadi, kalian kerja keras juga, dan kalian juga di sini punya The Star, yaitu benar-benar bintang, dan dia tuh benar-benar bintang keberuntungan buat kalian gitu. Terus di part ketiga kita punya Knight of Cups, romantic, adventurous, following one's heart, jadi mengikuti kata hati, terus tentang petualangan juga, dan ada King of Pentacles. Nah, King of Pentacles itu tentang financial security, jadi stabilitas secara keuangan kan, secara material. Selain itu juga tentang menikmati hidup, entah itu makanan, menikmati hidup dalam artian juga materialisme, dan juga hal-hal yang batiniah seperti tadi udah aku singgung di part 2 yang tentang dia kesenangan aktualisasi diri, dimana kalian bisa membuktikan kalian punya kemampuan, kalian bisa melakukan hal ini, kalian bisa melakukan hal itu, dan kalian bisa membuktikan bahwa kalian itu pantas untuk berada di tempat kalian saat ini yang memang menunjukkan kesuksesan. Nah, kemudian sekarang kita ke part 4 nih. Di sini kita punya Two of Wands, contemplation, assessing one's life decision. Di sini tuh tentang kontemplasi atau merenung. Di sini benar-benar kalian menilai bagaimana kalian udah bisa sampai sejauh ini tuh gimana. Untuk Two of Wands di sini, kalau misalnya kalian dari awal yang the moon, yang ide yang kalian punya itu kalian udah jelas pro kontra semuanya, pokoknya itu benar-benar ide yang udah kalian cari tahu seluk beluknya dan udah kalian yakini kalian bisa kerjakan. Dan kalau sesuai dengan spread tarot ini, kalian tuh benar-benar mencurahkan segala kekuatan, pikiran, energi, dan lainnya, dan akhirnya kalian pun mendapatkan keberhasilan kan, dan juga keberuntungan selalu berada di pihak kalian. Ketika kalian dalam posisi Two of Wands atau dalam artian merenung, kalian akan melihat bahwa aku membuat keputusan yang baik, aku membuat keputusan yang benar. Berarti memang aku bisa melanjutkan dengan ke tahap-tahap ini agar kesuksesan aku semakin tinggi, agar aku semakin bisa maju dan mencapai goal atau tujuan-tujuan aku yang lain. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya ternyata
kalian dari awal demunnya itu atau ide yang kalian punyanya itu kurang jelas atau kurang tepat, atau ternyata benar-benar salah karena kalian kurang riset, kalian kurang cari tahu pro kontra dan lain-lainnya. Ini kalian bakal kelihatan di sini. Kalian di tahap 2 of one kalian langsung kayak, aduh kenapa, ya ampun, harusnya aku nggak milih ini, harusnya aku nggak kayak gini, gimana ya, aduh gimana ya. Nah, setelah selesai di bagian 2 of one ini, kalian langsung lanjut ke part kelima, yaitu apa? 2 of feathers. 2 of feathers itu yang paling kenceng di sini adalah indecision alias bimbang. Jadi kalian ketika kalian dari awal, dari tahap demun kalian udah bener, idenya sesuai, kalian itu bimbang juga dalam artian apakah aku harus maju terus atau udah ya aku bersyukur aja dengan apa yang aku punya dulu, terus nanti ketika ada kesempatan yang kalian rasa dari ketika kalian berenung itu ternyata lebih baik atau lainnya, kalian nunggu nanti atau apalah, kalian ada pertimbangan lain, ya udah deh nanti dulu. Atau seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya demun kalian ternyata awalnya kurang tepat karena lain hal dan sebagainya, di indecision kalian gini, kalian bimbangnya gini, aduh aku udah dapat untung, aku udah dapat banyak, keluar nggak ya, nggak apa-apa lah aku terus lanjut gorengan aja, aku nggak usah jus, mana di sini orang-orangnya juga udah pada punya kayak tempat jus atau tempat apa, jadi udahlah nggak apa-apa aku lanjut aja. Tapi sayangnya di sini kelihatan dengan kalian bimbang ini, kalau misalnya kalian enggak ngikutin sesuai kayak kata hati, sesuai dari apa yang kalian mau dan kalian bisa, gimana pun sekuat apapun kalian maksa buat udah nggak apa-apa gas aja gitu. Kayak katakanlah gini, kalau misalnya ada orang milih suatu jurusan pelajaran nih, jurusan kuliah, kalian ya udah nggak apa-apa aku ngambil matematika, nggak apa-apa deh, aku pasti bisa, aku kuat, udah terlanjur, aku udah masuk di sini. Tapi tuh sampai kelulusan, atau bahkan kalian bisa aja yang milih matematika ini bisa jadi yang nggak lulus, atau ketika untuk menuju kalian lulusnya itu sebegitunya, kayak nafas aja tuh susah gitu, karena kalian bakal semenderita itu gitu. Dalam artian orang-orang punya beda kadar penderitaan atau kayak gimana, tapi bener-bener kalian kerasa banget, kalian tahu kalian ngerasa kesiksa, dan kalian tahu kalian ini kesiksanya tuh gara-gara apa. Dan karena hal itulah dari awal baiknya demunnya itu, ide yang kalian punyanya itu harus jelas. Atau kalau misalnya pakai contoh yang dari tadi aku pakai yang tentang tempat makanan itu, oke, kalian gorengan ya memang ramai, bagus, mendapat keuntungan lain-lain bla bla bla, tapi mungkin ada ketika di tengah-tengah kalian ngerasa, aduh aku udah malas lah, ya udahlah, bahannya nggak apa-apa deh, nggak selalu beli di tempat yang sama yang emang bagus banget, yang salah satu bikin kenapa gorengan kalian laku gitu, karena kalian belinya di tempat yang mana emang dia tuh bagus gitu, dia tuh segar, dia tuh selalu sesuai gitu, ada harga, ada barang berkualitas juga. Karena kamu udah mulai males, udahlah nggak apa-apa, ganti bahannya yang ini, ya udahlah nggak apa-apa, oh ini ada sisa yang kemarin, nggak apa-apa, nggak usah lanjut ini juga. Dan di situ kalian malah bakal ada penurunan performa gitu. Tapi karena kalian udah punya nama baik di awal, walaupun ada penurunan performa, tapi juga itu kan cuma dikit-dikit loh gitu loh. Tapi tetap aja sayang gitu loh kalau misalnya kalian nggak dari awal demunnya itu tentang si idenya itu, kalau kalian nggak dibuat betul-betul secara jelas yang akan menguntungkan kalian. Karena kalian energinya di sini bagus banget, bener-bener ya, kenapa aku kasih nama keajaiban juga, kalian bener-bener kayak kesempatan buat kalian itu ada, dan kesempatan lainnya setelah kalian mulai untuk hal-hal yang untuk langsung step up kayak nggak seperti orang lain itu, kalian langsung ada dan kalian langsung bisa boom gitu. Terus dalam artian gini, begitu kalian begitu bikin YouTube channel, kalian bikin video pertama langsung kalian viral. Udah kalian viral kayak gitu, kaliannya juga tuh YouTuber yang kerja keras gitu, yang kalian bakal selalu update tepat waktu, ngikutin social conversation yang ada, apa-apa tren yang ada juga diikuti, kualitasnya juga bagus dan lain-lain. Jadi orang-orang juga, viewers kalian tetap bakal stuck atau suka sama kalian. Dan itu yang bikin nama kalian jadi bagus, kalian jadi tinggi. Tapi kalau misalnya ternyata kalian nggak terlalu suka itu,
walaupun kalian tetap ada pelanggan, tetap ada viewers, tetap ada orang yang suka sama kalian, tapi kualitasnya itu bakal beda. Dalam artian kaliannya juga nggak terlalu bersemangat, nggak terlalu suka-suka banget dalam menjalankan hal ini, gitu ya. Selanjutnya kita akan lanjut dengan pembacaan dari oracle ya. Untuk oracle pertama kita punya Gloxinia, Love at First Sight, Proud Spirit. Kemudian kedua kita ada Dahlia, Dignity. Kemudian ada Phlox, Anonymity dan Harmony. Gloxinia, dia melambangkan gimana kalian menyukai atau jatuh cinta sama ide yang kalian punya itu. Jadi dalam artian cinta pada pandangan pertama, di mana kalian itu suka dengan ide tersebut dan kalian siap untuk berkomitmen agar ide kalian itu bisa terrealisasikan. Karena di sini juga bareng dengan proud spirit atau rasa kebanggaan gitu. Nah, selanjutnya ada dignity. Dignity di sini juga memang dalam artian harga diri, tapi juga dalam artian ini kebanggaan di mana kalian akan mendapatkan rasa bangga dan rasa senang atas aktualisasi diri yang kalian dapatkan dari mengerjakan hal ini, menyelesaikan hal yang telah kalian mulai sampai akhir, bahkan kalian mendapatkan kesuksesan dari hal ini, gitu ya. Dan yang tiga adalah Phlox, yaitu di sini yang paling kenceng tentu saja dari energi harmoninya. Pesan bahwa harmoni ini akan terlaksana bahkan kalau misalnya kalian ternyata pas yang awal the moon kalian kurang tepat nih, tapi harmoni antara kerja kelas dan juga kesempatan yang ada itu semuanya lancar dan kalian tetap mendapatkan kebaikan atau kesuksesan yang memang dijanjikan dari kartu. Karena kalian benar-benar kelihatan kalian benar-benar akan dapat kesuksesan itu. Tapi kalau misalnya demunnya kalian kurang tepat, bahkan dengan kurang tepat pun kalian tetap akan mendapatkan kesuksesan. Apalagi kalau misalnya kalian demunnya di awal ide abstrak atau apapun itu yang kalian punya itu kalian benar-benar udah suka, udah kalian rasakan, kalian cari tahu semuanya seluk-beluknya sampai kalian yakin kalau kalian bisa komitmen sampai akhir dan kalian siap untuk komitmen sampai akhir. Inilah apalagi semakin terasa membuncah bahagianya kalian, bara semangat dan rasa bahagia kalian itu semakin memuncak. Oke. Aku rasa untuk Starlight 1 kita cukup sampai di sini ya. See you around. Hai Starlight 2, kita mulai ya. Pertama kita punya Six of Cups, lalu ada The Hermit, The Empress, Wheel of Fortune, dan kartu kelima kita punya Ace of Swords. Di deck kedua kita punya pertama Seven of Feathers, lalu Ace of Crystals, Four of Crystals, Six of Acorns, dan kartu kelima kita punya The Hangman. Biasanya dalam sebuah reading yang menarik perhatian aku duluan itu Major Arcana. Tapi kali ini ada dua Minor Arcana yang langsung menarik perhatian aku. Yang pertama kita punya Four of Crystal atau Four of Pentacles atau Four of Coins. Di sini itu tentang dia menimbun rasa merasa rendah diri, kemudian juga merasa merasa ada kekurangan. Nah, yang kedua adalah Seven of Feathers. Di sini Seven of Feathers itu tentang rencana rahasia, lalu melupakan atau mengabaikan rencana atau intensi niatan awal. Nah, kenapa mereka itu penting? Karena aku ngerasa sebenarnya keajaiban Idul Adha di sini tuh untuk Starlight 2 justru dari ketenangan. Oke, kita lanjut dulu ke part selanjutnya ya, ke part 2. Nah, aku mau bahas kita punya The Hangman, Wheel of Fortune, The Hermit, The Empress. Kita punya 4 Major Arcana di sini. Tapi kenapa aku bahas duluan di part pertama tentang 2 Minor Arcana tadi? Jadi gini, pertama The Hermit. The Hermit itu dia tentang meditasi, ketenangan batin. Kemudian dia tentang merenung. Di sini tuh ditekankan banget bahwa saat ini keajaiban untuk kalian itu adalah kesempatan untuk merenung, untuk kalian berbicara heart to heart, benar-benar berbicara dan berkomunikasi dengan diri kalian sendiri, dengan batin dan pikiran kalian sendiri di sini. Kenapa seperti itu? Karena di sini kalian akan mendapatkan enlightenment atau kebenaran sejati atau kebenaran spiritual dari apa yang dalam kutip permasalahan yang kalian miliki saat ini.
terlepas dari ada tidaknya kutip masalah yang terlihat, ada tidaknya atau jenis apanya permasalahan yang kalian miliki ini, tapi yang pasti merenung, refleksi diri, berbicara secara jujur dengan diri sendiri, benar-benar berkomunikasi dengan your inner self, diri kamu sendiri, itu benar-benar sebuah keajaiban yang akan kalian temukan di periode ini. Nah, kenapa? Karena setelah kalian menemukan ketenangan batin kalian, setelah kalian menemukan apa maksud dan tujuan diri kalian, dan juga bagaimana kalian selesai berkomunikasi dengan diri kalian sendiri, kalian akan menemukan berbagai macam keberlimpahan atau dalam kutip kekayaan. Dan ini tidak terbatas secara material saja. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena setelah The Hermit, kita punya The Empress. The Empress itu adalah energi feminim. Dia itu tentang konstruksi mental atau konstruksi internal sebelum, saat, atau setelah suatu aksi. Nah, konstruksi mental ini sendiri karena dia disatukan dengan The Hermit, di mana justru The Hermit itu dia lebih banyak melakukan kontemplasi sebelum dan setelah suatu hal atau sebelum melakukan sesuatu. Di sini energi di Empress yang paling kuat adalah dia tentang alam, kemakmuran, dan selain konstruksi mental secara internal pun, ini adalah tentang energi feminim. Dalam artian energi feminim di sini adalah selain sosok keibuan dan lain-lain itu, tentang bagaimana kalian lebih dulu mengurus apa yang ada di dalam diri kalian sebelum kalian mengurus sesuatu yang ada di luar. Kalau misalnya energi feminim itu lebih seperti kalian mendahulukan apa yang ada di internal sebelum kalian mendahulukan apa yang ada di eksternal. Kalau misalnya maskulin itu kan dia tentang beraksi, bagaimana langkah sistematis, planning, perencanaan, dan juga bagaimana implementasinya nanti. Sementara The Empress, sebelum melakukan hal itu, kalian sudah tak melihat dulu detail-detail bagaimana sebaiknya kalian mendekati atau approach something. Hal ini juga berkaitan dengan major arcana selanjutnya, yaitu Wheel of Fortune. Seperti yang kita tahu, itu adalah perubahan, siklus perubahan, perputaran roda kehidupan, naik turunnya kebaikan kita, kemudian juga bagaimana karma kita yang terjadi saat ini dan di masa lalu atau sebelumnya, dan juga bagaimana masa depan yang mungkin akan kita miliki. Pokoknya ini adalah perubahan atau siklus yang pasti akan terjadi untuk Wheel of Fortune ini. Nah, kenapa mereka itu berkaitan? Karena selanjutnya yang aku akan bahas di part ketiga adalah Ace of Swords, yaitu a fresh start, a sudden opportunity or idea, dan juga clarity. Jadi entah kalian ada masalah atau enggak, ketika kalian di mode The Hermit, di mana kalian merenung, kalian refleksi, kalian berbicara dengan diri kalian sendiri ini, akhirnya kalian menemukan suatu hal yang ada beberapa kemungkinan. Satu, menjadi solusi dari sebuah masalah yang kalian hadapi. Kedua, menjadi ide baru yang akan menggantikan sebagai pengganti dari apa yang ide sebelumnya yang ternyata tidak terlalu baik atau tidak bisa dilaksanakan. Dan ide ini itu memang berkat sudah lebih dulu brainstorming dengan diri sendiri, sudah planning dan juga berbicara dengan bagaimana kalian akan melaksanakannya secara internal dan meyakinkan diri bahwa kalian bisa dan lain halnya. Di sini rencana kali ini dari ide yang saat ini muncul, kalian dapat berjalan mulus, bahkan lebih mulus daripada ide yang sebelumnya. Nah, selain itu juga di sini kita banyak dapat keyakinan bahwa materialismenya akan terpenuhi. Pertama, kita punya Six of Acorns, sukses, accolades, and achievement. Itu udah jelas kesuksesan dan juga pencapaian, dan itu akan benar-benar menunjukkan dan juga akan terlihat dari bagaimana cara kalian akhirnya merenung sebelumnya itu loh. Kalau misalnya kalian merenung dengan benar-benar dan mencari jalan keluar atau mencari ide baru,
maka hal ini akan menguntungkan kalian karena energi-energi selanjutnya benar-benar tentang apa yang kalian mulai ini akan mendatangkan kebahagiaan, kebaikan secara material juga, secara batiniah juga untuk kalian. Selanjutnya kita punya Ace of Crystal. Nah, bayangkan setelah hal itu kalian juga punya Ace Crystal di mana dia benar-benar menunjukkan atau sebagai manifestasi dari financial reward, clarity of life purpose, and goal. Nah, financial reward kita nggak perlu panjang lebar lagi ya. Pokoknya secara material, apapun yang kalian mulai setelah kalian lebih dulu berdiskusi dengan diri kalian, setelah kalian membenahi apa yang terjadi dalam diri kalian gitu, yang benar-benar kalian berkomunikasi, aku tuh maunya apa sih? Aku tuh bisanya apa sih? Aku tuh bakal bisa melanjutkan ini sampai kayak gimana? Komitmen aku bakal bisa gas gak sih kalau kayak gini? Disitulah kalian akan mendapatkan a new fresh start yang benar-benar baru dan juga akan memberikan kalian sebuah stabilitas finansial. Selain juga hal tersebut, bagi kalian yang ketika dalam mode The Hermitnya itu justru kalian sedang mencari ide, baru memulai kalian akan berbuat apa dan lain-lainnya, dari ide tersebut kalian benar-benar selain mungkin kalian nggak langsung tahu kalian harus kayak gimana, yang secara langkah konkretnya apa, karena di sini yang keluar kan The Empress ya, baru energi dalam artian yang baru detailnya, oh aku baru tahu nih aku sepertinya akan suka ini dan lain-lain. Di sini tuh kelihatan kalian akan mengetahui, melihat dengan jelas apa tujuan atau mimpi kalian yang bisa dijadikan sebagai batu loncatan awal di mana kalian baru bisa mulai membuat rencana. Misalnya gini, kalian belum tahu nih kalian bisa melakukan apa, tapi kalian sudah tahu kalian ingin menjadi seorang guru misalnya. Untuk jadi seorang guru itu ada step-stepnya kan. Misalnya pertama mungkin kalian harus kuliah dulu, kuliah yang jurusannya pendidikan. Tapi setelah itu setelah kalian ada jurusan kependidikan, kalian ikut sertifikasi yang menjadi guru. Setelah sertifikasi menjadi guru, baru kalian mulai cari pekerjaan yang menjadi guru di sekolah, atau kalian coba juga di akademi atau lainnya. Kalian belum tahu nih stepnya, tapi karena kalian udah tahu tujuan kalian apa, yaitu menjadi guru, kalian akhirnya bisa mulai melebarkan sayap, dimana kalian mencari tahu step-step apa yang bisa kalian lakukan supaya kalian bisa meraih impian tersebut. Dan di sini tenang aja, untuk Starlight 2 kalian mendapatkan jaminan bahwa ketika kalian benar-benar selesai berkomunikasi dengan diri kalian, ketika kalian dalam mode The Hermit, ketika kalian benar-benar merenung, ketika kalian benar-benar berkomunikasi dan mengajak ngobrol diri kalian sendiri tanpa bullshit gitu, benar-benar kalian tuh, aku tuh bisanya apa sih, yang aku bisa ini, yang aku nggak bisa ini, yang aku mau ini, yang aku nggak mau ini, yang benar-benar pure, nggak ada kalian, aduh sebenarnya sih orang tua aku maunya gini, sebenarnya sih aku kalau lihat teman aku kayak gini. Jadi benar-benar ini pure kalian ngobrol dengan diri kalian sendiri, itu kayak apa dari yang saat mode The Hermit, dan ide apa yang kalian dapatkan setelah secara jujur buka-bukaan berbicara dengan diri kalian sendiri itu. Dari situlah ide itu akan membantu kalian mendapatkan kesuksesan itu, apapun itu. Ketika kalian, oh iya idenya aku mau jadi kayak gini, oh iya solusinya ternyata seperti itu, akhirnya kemudian kalian eksekusi, lalu kalian laksanakan kan. Nah di situ kartu menunjukkan bahwa setelah kalian benar-benar berkomunikasi dengan diri kalian sendiri, kesuksesan itu dijamin. Bahkan kalau misalnya, tapi di sini benar-benar nggak ada, dalam kutip nggak ada failure atau kegagalan ya. Bahkan kalau misalnya kesuksesannya itu tidak seluar biasa yang kalian pikirkan, kalian benar-benar akan secara aman, nyaman, damai, tentram secara kebatiniahan. Dimana karena kalian mengikuti apa yang kata hati kalian tanpa mendengarkan faktor-faktor luar atau kata-kata orang lain seperti apa, benar-benar kalian itu hasil dari kalian ngobrol dengan diri kalian sendiri. Maka bahkan ketika itu tidak seluar biasa yang kalian pikirkan hasilnya, kalian akan tetap merasa bangga, kalian tetap akan merasa tenang. Karena apa? Karena kalian sudah berhasil melangkah dulu,
memasuki menggunakan berkomunikasi dengan diri kalian sendiri, yang akhirnya menunjukkan bahwa kalian itu tahu apa yang harus kalian lakukan. Kalian itu bisa menentukan apa yang kalian harus lakukan dan bisa kalian lakukan, dan bahkan dengan mengambil 1 step, 2 step, langkah-langkah kecil juga itu membangun rasa percaya diri kalian, di mana kalian tahu akhirnya, oh iya, aku bisa. Ternyata aku bisa. Berarti selanjutnya aku bisa mengikuti step ini, dan hasilnya nanti akan mulai mengikuti lebih baik lagi, bahkan sampai ke tujuan atau goal apa yang kalian ingin capai. Oke? Ketika aku bilang yang kalian dijanjikan oleh kartu itu, karena kita juga memiliki Wheel of Fortune kan di sini. Ini adalah tentang kekuatan semesta, kekuatan yang di luar nalar, kekuatan yang di luar yang bukan faktor dari usaha manusia, yang mana dia akan bekerja dan dia sedang bekerja dan dia pasti akan bekerja. Hal ini memastikan apa yang kalian lakukan itu akan memiliki hasil, terlepas dari apabila hasil itu ternyata bukan luar biasa atau sesuai dengan ekspektasi kalian. Jadi kalian tenang aja. Pokoknya step terpenting di sini, apapun rasa dalam kutip rendah diri, rasa imposter syndrome, rasa sedih, rasa meragukan diri, tidak confident, tidak percaya diri, apapun itu keraguan dan ketakutan yang kalian miliki, kalian harus berbicara dengan diri kalian sendiri dulu. Kalian benar-benar berkomunikasi hanya dengan diri kalian dulu. Kalian lihat pro kontranya, kalian lihat kalau misalnya aku melakukan ini bagaimana, kalau misalnya aku tidak melakukan ini bagaimana. Jangan dipikirkan negatifnya dulu, cari tahu saja, kalau misalnya aku melakukan ini seperti ini, kalau misalnya aku tidak melakukan ini, oh seperti ini. Tapi jangan dilihat, aduh tapi kalau gagal gimana, aduh kalau kita nggak berhasil gimana. Jangan dulu langsung kepikiran ke situ, oke? Kalian di sini benar-benar dijanjikan bahwa kalian akan mendapatkan hasil. Jadi, yang paling utama adalah kalian harus berbicara dengan diri kalian sendiri. Kalian harus merenung. Kalau perlu kalian meditasi, kalau perlu bahkan kalau misalnya kalian perlu benar-benar bersemedi deh. Karena apa? Selain itu yang kita punya juga, kita punya Six of Cups. Di sini ada sentimentality, kindness, and help. Bantuan, kebaikan, sentimentalitas. Jadi ketika kalian benar-benar merenung dan berkomunikasi dengan diri kalian sendiri ini, orang lain atau siapapun itu akan melihat bahwa kalian benar-benar sudah berbicara dengan diri kalian sendiri, kalian sudah berkomitmen, kalian ingin melakukan ini, kalian sudah tahu ide yang ingin kalian dapatkan, dan bahkan kalau misalnya kalian belum tahu, kalian bisa ngobrol dengan mereka untuk mendapatkan arahan atau pelajaran atau bantuan. Dan akhirnya mereka pun akan membantu kalian, entah dengan intensi, dengan niat asli. Dalam artian gini, bukan dengan niat tidak baik ya. Maksudnya dengan kayak kalian nanya nih, aduh aku baiknya ngapain ya, terus mereka langsung kasih solusi, mereka langsung kasih saran. Atau dengan kayak, kak kamu kenapa? Lagi agak nggak mood mah, pah, adik. Oh gitu ya, ya udah deh, iya. Nah terus ternyata nggak lama kemudian mereka kasih lihat, kak lihat deh ini ada tentang ini S2, beasiswa S2, ini ada program S2, atau kak lihat ini ada program magang ke luar negeri loh, siapa tahu kakak minat, atau hal lain yang secara tidak sengaja yang secara tidak sengaja muncul, padahal tidak sesuai dengan niat kalian untuk bertanya, tapi karena kalian, oh iya, kira-kira kalau misalnya aku melakukan ini gimana ya gitu. Kalau misalnya aku tidak melakukan ini gimana ya. Lalu kalian mendapatkan semacam pertanda bahwa oh ini kesempatan nih, kalian bisa melakukan ini. Oh ini sepertinya belum tepat untuk dilakukan, mungkin nanti dulu, dan lainnya. Jadi di sini kalian tuh dalam bahasa kasarnya gini, orang pernah bilang, gak ada orang yang mendapatkan sesuatu ketika dia cuma ongkang-ongkang kaki. Tapi dalam kutip kalian iya, ketika kalian berkomunikasi dengan diri kalian sendiri, kalian benar-benar tenang, dan kalian benar-benar kayak, aduh ntar dulu, aku gak mikirin kerjaan, aku gak mikirin hal-hal lain, aku mau tenang, aku mau diem, aku mau meditasi atau apapun itu. Dan
secara tidak sengaja atau secara sengaja, nanti akan ada pertanda-pertanda yang akan membantu kalian dalam memecahkan masalah tersebut, mendatangkan ide baru yang kalian perlukan, atau bahkan benar-benar langsung bukan solusi tapi masalah tersebut langsung selesai karena ada kekuatan lain, kekuatan yang tidak bisa dijelaskan, kekuatan dari semesta yang membantu kalian ketika kalian benar-benar jujur dan berbicara dengan diri kalian sendiri. Jadi keajaibannya di situ. Jadi kayak kalian tuh cuma merenung, cuma diam, dalam artian kalian lagi baru memikirkannya aja, baru punya komunikasi secara jujur dengan diri kalian sendiri, tapi tiba-tiba wah, masalah kalian selesai. Nah, kayak gitu ya. Jadi keajaiban kalian itu di sini, kalian dalam kutip ongkang-ongkang kaki, kalian justru merenung, kalian cuma lagi meditasi, kalian lagi semedi, tapi masalah kalian selesai. Kenapa? Karena kalian berbicara dengan diri kalian sendiri. Dan ketika kalian berbicara dengan diri kalian sendiri ini, kalian juga harus sensitif atau peka terhadap pertanda-pertanda yang ada. Dalam kutip udah tahu kalian lagi cari pekerjaan, tapi ketika ada orang yang menawarkan dan kayaknya kalian bisa kerjakan, sama kalian diabaikan. Atau udah tahu kalian lagi butuh ide baru, ketika tiba-tiba mungkin ada sebuah board Pinterest misalnya yang muncul di notifikasi atas, apa kalian langsung diabaikan? Padahal kalian bisa klik dulu, siapa tahu itu adalah ide yang bisa membantu kalian. Oke, begitu ya Starlight 2. Kita lanjut ke Oracle. Oracle pertama kita punya Gerber Daisy, kemurnian, keceriaan, kepolosan. Yang kedua kita punya Amaryllis, tekad, pencapaian, kreativitas. Dan yang ketiga kita punya Hibiscus, kecantikan dan kebahagiaan. Secara singkat, Oracle itu menyatakan bahwa kalian harus kembali ke niatan awal kalian, yaitu apa hasil dari ketika kalian merenung itu. Nah, kalau misalnya kalian kembali ke hal itu, kalian akan diberikan garansi, di mana garansi itu tentang pencapaian kreativitas, dan juga dengan tekad kalian akan mencapai kesuksesan yang kalian dambakan. Karena itu, benar-benar ketika kalian berkomunikasi dalam masa kalian The Hermit, kalian harus serius dan benar-benar berkomunikasi dengan diri kalian tentang apa yang kalian mau, tentang apa tujuan yang ingin kalian capai. Karena di sini kebahagiaan, keceriaan, dan juga pencapaian dijanjikan dan juga terlihat baik oleh kedua deck sebelumnya dan juga oleh deck Oracle. Oke, sampai sini untuk Starlight 2. See you around. Hai Starlight 3, kita mulai reading kalian ya. Pertama, kita punya Six of Swords, lalu ada The Stars, Six of Wands, Death, dan yang kelima kita punya Eight of Pentacles. Selanjutnya dari deck 2, pertama kita punya Page of Feathers, lalu The Empress. Yang ketiga kita punya Eight of Feathers. Dan yang keempat kita punya Four of Shells. Kartu terakhir kita adalah Temperance. Ada dua hal dari Starlight nomor 3 yang aku lihat di sini. Kalian punya 4 major arcana dan tema utama kalian di sini adalah tentang kebaikan, kelahiran kembali, dan memulai sesuatu yang baru. Di sini kalian bisa lihat kalian punya death. Death itu akhir dari suatu hal, perubahan, wujud akhir suatu hal. Kemudian juga bisa berarti akhir dari sebuah siklus, awal dari sebuah siklus, atau metamorfosis atau perubahan yang terjadi setelah melakukan sebuah semacam inkubasi dari hal yang tengah kalian lakukan. Seperti yang kalian bisa lihat di sini, di kartu Death itu dia punya skimitar, nyebutnya, pokoknya itu yang kayak celurit gitu, tapi yang panjang. Nah, di sini itu walaupun terlihat seolah-olah, apalagi dia namanya Death ya, seakan dia ini mengartikan sesuatu yang negatif. Di sini tuh enggak, seperti yang aku bilang tadi, ini tentang kebaikan, kelahiran kembali, memulai sesuatu yang baru. Dan juga ini tuh si skimitar yang dia pakai ini, ada di kartu Death ini juga adalah alat yang membantu untuk mengakhiri sesuatu dan juga alat pembantu dalam panen. Dalam artian Death ini adalah kartu yang menandakan bahwa sesuatu yang sedang atau sudah kalian mulai ini
akan memiliki momentum yang tepat, momentum yang besar dan sesuai dengan apa yang kalian inginkan, karena dia didukung oleh energi death. Bagian kedua yang aku ingin bahas adalah adanya The Star. The Star ini sama mirip, lebih ke mirip daripada sama ya. Jadi dia ini tentang kelahiran kembali juga, tapi dia juga tentang kemungkinan baru dan penyegaran suatu hal. Ini adalah fase dimana kalian percaya pada sesuatu yang di luar diri kalian, atau ini tuh ketika kalian percaya pada semesta, Tuhan, atau apapun yang kalian percayai. Nah, di sini juga kita punya Six of Swords dan juga Six of Wands. Six of Swords itu menandai bahwa kita menghargai bantuan, menerima bantuan. Selain itu juga kita secara aktif, proaktif mencari tahu, mencari bantuan, mencari mentor untuk sesuatu hal yang sedang kita mulai ini atau sedang berjalan kita kerjakan. Jadi ketika ada kesulitan atau sesuatu yang terasa seperti kendala dari mencapai tujuan kalian, kalian itu bekerja atau juga mencari tahu secara aktif, entah itu ke mentor, teman, guru, atau bahkan kalian mencari tahu sendiri lewat internet dan lain halnya. Lalu selanjutnya kita ada Six of Wands. Nah, Six of Wands di sini itu tentang kesuksesan dan juga pencapaian. Tapi ini memang ada di dalam rangkaian kedua ini. Tapi tidak ingin aku bahas secara mendetail karena apa yang kalian mulai ini memiliki momentum yang baik. Selain itu, kalian juga mencari tahu apa yang sebaiknya dilakukan agar apa yang kalian kerjakan ini, hal tersebut bisa lebih baik lagi. Dan karena kalian mencari tahu dengan sungguh-sungguh dan secara proaktif bekerja keras dan juga bekerja cerdas, akhirnya kesuksesan itu datang ke kalian. Yang ingin aku lebih dalami adalah kartu yang selanjutnya, yaitu Page of Feathers dan juga Eight of Feathers. Kedua kartu Feathers ini adalah tentang ketidakstabilan secara mentalitas atau secara batin, dan juga adanya rasa tidak percaya diri, rendah diri, serta kalian itu merasa bimbang atau undecisive terhadap suatu hal. Nah, di sini itu sayangnya negatifnya ada hal-hal seperti itu. Kemudian juga untuk Eight of Feathers, kalian merasa tidak berdaya, merasa tidak punya kekuatan, dan kalian merasa kayak kalian itu stuck gitu, kayak kalian itu nyangkut di situ, kalian nggak bisa bergerak lebih maju lagi. Padahal di awal, di saat lebih awal dari ini, kalian mendapatkan momentum yang bagus, kalian bekerja keras dan kalian juga proaktif bekerja cerdas mencari bantuan, dan juga akhirnya kalian mendapatkan kesuksesan. Sayangnya entah kenapa ketika kalian maju ke step selanjutnya atau kalian berusaha untuk mengimplementasikan ide baru atau melakukan sebuah asimilasi, entah kenapa kalian ragu-ragu di sini. Akhirnya setelah kalian merasa pokoknya imposter syndrome menyerang dan kalian tidak bisa mengatasi hal tersebut, Four of Shells muncul. Dia ini tentang kebosanan, rasa tidak puas, kesal juga, lalu juga merasa apa sih ini, kurang gak sih, masa cuma gini doang. Ada vibes yang seperti itu. Nah, makanya dari itu kalian lalu ke part 3 dianjurkan untuk Eight of Pentacles, bekerja keras, fokus terhadap pekerjaan dan juga rencana, serta kalian harus membangun pondasi yang kuat. Ketika kalian punya momentum, ketika ada hal yang bagus yang terjadi, kalian harus fokus membangun momentum dan juga menggunakan momentum itu untuk membuat rencana dan membuat sebuah sistem di mana kalian tidak akan bosan di tengah-tengah atau melupakan rencana kalian. Jadi apaan sih, udah gitu doang aja lah, segini juga lumayan, udah keren kok aku segini, udahlah lumayan aku udah dapat untung juga segini, gak usah dilanjut lah, atau udahlah gak usah berinovasi, kayak gini aja toh ngapain kan memperbaiki sesuatu yang gak rusak. Padahal kalian bisa daripada memperbaiki, kalian bisa meningkatkannya supaya kalian juga lebih mendapatkan keuntungan, bukan hanya dari material tapi juga
nilai-nilai yang kalian ambil dari pelajaran yang terjadi ketika proses kalian melakukan hal ini gitu. Ketika kalian menjalankan ide ini, ketika kalian membuat rencana ini, ketika kalian membangun sistem ini. Nah, di sini akhirnya kita sampai ke The Empress. The Empress itu kan dia sebagai energi yang feminim. Energi feminim ini bukan masalah gender ya. Energi feminim itu tentang bagaimana kalian menangani masalah internal dalam diri kalian sendiri secara individu, bagaimana kalian membangun mindset kalian, bagaimana kalian memikirkan apa tujuan kalian, bagaimana kalian menginginkan sesuatu itu karena alasan-alasan yang tepat dan karena kalian memiliki alasan untuk terus melanjutkan hal tersebut. Di Empress ini energi tentang kemakmuran, keberlimpahan, alam, sosok ibu juga. Dan yang paling penting di sini yang paling ditekankan tentu saja seperti yang aku bilang tadi, konstruksi mental internal. Terutama ketika kalian sebelum sebuah aksi. Jadi di sini sebelum sebuah aksi itu kalian harus selesai dulu berbicara dengan seseorang paling penting dalam hidup kalian alias diri kalian sendiri. Ketika kalian akan melakukan sesuatu, ketika kalian memilih sesuatu, berdiskusi dulu secara secara intensif dengan diri kalian. Apakah kalian sanggup melaksanakannya? Apakah kalian siap dengan komitmennya? Apakah kalian bisa terus melanjutkannya setelah kalian membangun sistem itu dan lainnya? Karena energi Empress itu dia tenang, dia mengayomi, tapi juga dia sangat berpengaruh terhadap apa yang akan kalian lakukan selanjutnya. Bagaimana kalian akan membuat rencana, bagaimana kalian akan melangkah, bagaimana kalian berusaha untuk keluar dari zona nyaman atau melakukan apa yang memang menjadi rencana atau sistem yang sudah kalian set. Jadi sebelum kalian melakukan sesuatu, benar-benar kalian harus berkomunikasi, berkonsultasi dengan diri kalian sendiri. Apakah kalian bisa? Apakah kalian sanggup? Apakah kalian yakin untuk melakukannya? Setelah itu, kita punya Temperance. Nah, Temperance ini di sini major arcana yang tentang keseimbangan, moderasi, atau kayak kita tahu bagaimana untuk menahan diri, menjaga batas. Terus kita itu menjadi sensibel atau masuk akal. Di sini juga tentang kesabaran, jalan tengah, mencari jati diri. Ini tuh semua tentang keseimbangan hidup. Bagaimana kalian berhubungan dengan diri kalian sendiri yang selaras dengan apa yang terjadi secara eksternal. Jadi bekerja sama antara apa yang ada di dalam dengan ada yang di luar. Jadi kayak yin yang, siang malam. Dalam artian kalian benar-benar sudah mencari tahu apakah diri kalian sanggup dengan tuntutan faktor eksternal dan juga bagaimana cara kalian agar kalian bisa harmonis dari dalam. Kalian seimbang mengikuti bagaimana faktor eksternal. Jangan sampai kalian terlalu dalam artian kekejar-kejar dengan faktor luar sampai kalian kecapean, sampai kalian gak kuat, padahal kalian bener-bener kayak aduh aku gak bisa. Tapi karena kalian melihat faktor luar yang kayak yaudahlah gak apa-apa, masih kuat kok, gak apa-apa, padahal kalian di dalam udah teriak-teriak, udah menderita, tapi kalian maksa ngikutin apa kata yang di luar. Begitu juga karena ada yang hal di luar, kalian merasa terpaksa dalam hati harus oh iya di luar udah kayak gitu, orang lain udah kayak gini, orang tua aku maunya kayak gini, oh ya udah deh nggak apa-apa, aku ikutin kata mereka aja. Jangan sampai kayak gitu. Jadi harus benar-benar ada harmoni dan juga keselarasan antara apa yang kalian sanggupi di dalam, yang kalian secara internal, secara mental bisa kalian lakukan, dan juga dalam kutip tuntutan yang ada di luar atau apa yang memang bisa apa yang menjadi semacam standar dari faktor eksternal. Oke? Walaupun terlihat seperti kok kesannya agak seperti negatif atau seperti apa, tapi Starlight 3 kalian gak perlu khawatir karena di sini kalian itu punya banyak energi kelahiran kembali. Jadi bener-bener kalian itu Phoenix yang lahir kembali dari abu-abu kalian sendiri. Ketika kalian hampir
kutip ya, hampir gagal atau merasa jatuh, merasa lelah, merasa kalian itu gagal dan lain-lain, kalian nggak perlu khawatir karena energi di sini itu kalian pasti siap untuk bangkit lagi, dan momentum kalian dalam memulai sesuatu atau memulai kembali sesuatu atau bahkan sesuatu hal yang baru, apapun itu yang kalian mulai, momentumnya sangat bagus sekali, dan kalian tidak perlu khawatir apakah ini akan sukses, apakah aku akan bisa, apakah aku akan berkomitmen dan lain-lain. Jangan khawatir. Selama kalian sudah berkomunikasi dengan diri kalian sendiri dan akhirnya memilih sistem seperti apa yang akan kalian jalankan, kesuksesan ada di tangan kalian. Kalian gak perlu khawatir. Starlight 3. Pokoknya kalian bisa tenang. Sekarang kita akan lanjut membahas tentang Oracle untuk Starlight 3 ya. Mari kita lihat kita ada apa saja dari Oracle. Pertama kita punya Lily, Majesty Virtual, lalu Violet, Faithfulness, Abundance. Yang tiga ada Morning Glory, Affection, Determination. Oracle di sini menyatakan kalian untuk kembali ke niat atau intensi awal. The initial intention is the best intention. Tetapi kalian juga harus memperhatikan bagaimana temperance masuk atau main di sini. Kalian harus memahami bahwa kadang jalan tengah, mediasi adalah cara yang tepat untuk mencapai keseimbangan. Hal ini termasuk berkompromi dengan apa yang ide kalian miliki dan juga faktor luar, dan juga berkompromi tentang diri kalian sendiri, serta ekspektasi atau harapan-harapan faktor dari luar yang mungkin mengikat kalian. Karena di sini kalian mendapatkan affection atau kasih sayang, virtue yang juga dapat diartikan sebagai perilaku yang baik, serta modesty atau tahu batas. Pesan lain dari Oracle adalah tentang majesty atau keagungan, faithfulness, kesetiaan, dan juga determination atau tekad. Kalian di sini benar-benar akan melihat bahwa kalian itu diuji tentang bagaimana kalian bertekad untuk terus maju, bagaimana kalian akan menjalankan rencana kalian, bagaimana kalian akhirnya bisa mengimplementasikan cara jalan tengah atau bekerja sama antara faktor internal dan eksternal yang kalian miliki untuk mencapai kesuksesan. Jangan khawatir karena apapun yang kalian pilih, kesuksesan ini ada di tangan kalian. Namun yang paling penting adalah keselarasan antara apa yang ada di dalam dan juga apa yang ada di luar, yaitu internal pemikiran kalian serta eksternal ekspektasi dari luar. Sampai sini hasil reading dari Starlight 3. Sampai ketemu di reading selanjutnya. See you around. Terakhir kita punya Starlight 4. Kita mulai dari Spirit Song Deck ya. Pertama kita punya The Moon, lalu ada Ten of Acorns, yang ketiga ada The Chariot, selanjutnya ada The Hermit, dan yang kelima kita punya Three of Crystals. Untuk set yang kedua kita punya King of Pentacles, The Tower, Temperance, King of Swords, dan yang terakhir kita punya Queen of Pentacles. Kalau boleh jujur, Starlight 4 punya reading yang paling bikin aku gugup sejauh ini. Dan karena emang dia juga terakhir, tapi bener-bener bahkan di antara 3 reading yang lain tuh, walaupun mereka banyak major arcana-nya, tapi ya udahlah gitu. Nah, kenapa aku bilang aku gugup? Karena energi perubahannya itu jenis perubahan yang cepat terus bruk gitu. Dalam artian gini, pertama kan pertama yang aku mau bahas adalah kita punya The Tower ya. The Tower itu tentang pondasi. Pondasi itu dasar atau landasan dari suatu hal apapun itu. Ini tuh juga membicarakan tentang keruntuhan sebuah struktur yang dianggap stabil atau hancurnya ilusi kenyamanan yang dibangun atas ambisi semu. Selain itu juga ini tuh munculnya sudut pandang baru, tapi juga adanya hal-hal yang tersembunyi yang awalnya kalian nggak tahu gitu. Jadi emang lumayan bikin gugup. Si The Tower ini langsung berkaitan
sama King of Sword, dimana ini tentang controlling atau cara pengendalian yang sayangnya di sini vibes-nya negatif. Selain itu juga rasionalitas dan juga terlalu fokus terhadap pikiran. Nah, sayangnya di sini ini hyper atau berlebihan dan juga kayak kalian tuh over rationalize sesuatu gitu di sini, entah kenapa. Jadi kayak padahal nih ini masalahnya masalah hati, tapi kalian terlalu memfokuskan pada aku bisa mengatasi hal ini dengan solusi-solusi rasional seperti ini. Padahal belum tentu. Kayak kalian misalnya burnout, ngerasa padahal itu burnout internal, tapi kalian nggak aku pasti bisa. Aku nih nggak burnout, aku ini cuma mungkin kurang fokus aja. Jadi kalian tambah kerjaan kalian dan lain halnya. Hal-hal kayak gini tuh entah kenapa ini nggak baik banget. Makanya ini langsung berkaitan sama yang The Tower. Selanjutnya, untungnya kalian punya The Chariot. Nah, The Chariot ini pergerakan kan setelah adanya sebuah rasa yang rasanya ditekan, adanya hyper rationalisme dan lain hal ini, akhirnya ada pergerakan. Dan The Chariot ini berhubungan dengan Ten of Acorns, yaitu feeling oppressed yang tadi kata aku juga, yang tentang kalian ada perasaan atau suatu hal yang kalian tekan dan dengan hal lain digantikan dengan yang hal lain. Juga kalian itu kelelahan. Selain kelelahan karena kalian overwork, terlalu banyak responsibility atau tanggung jawab yang kalian rasakan. Di sini setelah kalian merasakan Ten of Acorns ini, kalian akhirnya membuat sebuah pergerakan, dalam artian kalian mulai bergerak. Oh iya, aku nggak bisa nih kayak gini. Ternyata aku emang beneran burnout secara internal yang bukan karena aku dalam kutip kalian merasa kalian malas, kalian menunda atau hal lain. Jadi kalian ini nggak bisa menutupi burnout kalian, rasa capek kalian dengan justru nambah kerjaan lain supaya pikiran kalian teralihkan. Badan kalian tuh udah nggak bisa, badan kalian udah nggak sanggup, mental kalian udah cukup, udah untuk dalam artian udah habis jatah atau kuota kadarnya bisa ditumpuk. Ini tuh udah nggak ada, udah bener-bener udah habis, udah hancur. Makanya itu The Tower yang tadi kata aku pondasinya makanya hancur. Akhirnya karena ada di Chariot ada pergerakan, oh iya, aku tahu nih, aku nggak bisa kayak gini terus. Dan Ten of Acorns yang emang bener-bener udah ke press, udah bener-bener terus dia doang yang dipendam kayak gitu. Akhirnya kalian mulai melakukan hal-hal yang bisa membawa keseimbangan bagi diri kalian. Karena ada yang temperance itu ya. Selain itu juga di sini the temperance dan hermitnya kenceng, tapi daripada hermit yang lebih ke meditasi dan juga isolasi, kemudian hal-hal lainnya yang dimana kalian lebih ke spiritual, lebih ke mental gitu ya, lebih kenceng di The Chariot yang tentang disiplin. Jadi kalian justru lebih disiplin lagi dalam kalian burn out nih. Kalian emang harus jaga mental, kalian harus jaga pikiran kalian. Kalian bisa dengan meditasi. Pokoknya hal-hal yang low intensity kayak gitu ya. Tapi di sini juga pergerakan yang The Chariot maksud selain kalian berubah ke arah yang lebih baik, dalam artian kalian gak maksa kalian untuk bekerja, kalian juga disarankan untuk lebih banyak bergerak secara kayak kalian olahraga. Bahkan kalau kalian gak olahraga, yang low intensity movement kayak yoga, pilates, atau bahkan kalian jalan kaki, atau bahkan bisa lari atau skipping, itu juga disarankan. Dan yang entah kenapa di sini lebih mantap lagi kalau misalnya kalian bisa berenang, karena tuh bener-bener dia itu kombinasi di mana di dalam air tuh kalian berenang kan, kalian itu menyatu dengan pikiran kalian sendiri, dengan bagaimana kalian cuma ditemani oleh pikiran kalian dan juga bergerak mengikuti insting kalian. Karena itu benar-benar embodiment tuh manifestasi dari apa saja pesan yang dimiliki oleh yang ditunjukkan oleh tarot saat ini. Nah, udah kayak gitu, untungnya bagi kalian nih ya, kalian punya yang tersisa untuk kalian adalah kartu-kartu tarot yang bagus. Dimana Three of Crystal, meaningful work, enjoying one's work, suitable career. Di sini tuh bener-bener dalam artian kalian merasakan hasil dari jerih payah kalian. Ini termasuk juga dengan King of Pentacles yang dia tentang materialism, gimana ya? Tentang kebaikan, keuntungan-keuntungan material dan juga finansial yang baik. Jadi
Untungnya bagi kalian, setelah kalian juga mengatasi burnout itu, kalian memiliki kartu-kartu baik yang menunjukkan bahwa kalian berhasil keluar dari burnout atau dari derat kalian ini. Jadi kalian aman. Selain itu, kalian juga punya Queen of Pentacles, di mana Queen of Pentacles ini menunjukkan bahwa kesehatan di secara lahiriah, batiniah, bahkan secara materialisme juga. Dan ini adalah hasil akhir di mana akhirnya kalian memiliki ketenangan. Akhirnya kalian merasa tenang secara mental, secara batin kalian juga bahagia. Dan akhirnya dengan hal-hal baik ini kalian bisa mulai lagi membangun pondasi kalian tadi yang kutip hancur atau yang ternyata adalah ilusi dari ambisi yang buta gitu, dan akhirnya bisa kembali menjalankan aktivitas kalian, bahkan memulai hal-hal baru, atau kalian juga bisa dalam kutip memberikan manfaat, atau dalam artian kalian menunjukkan bahwa orang yang dalam low state, dalam juga mereka merasa kesulitan dan lain halnya, kalian itu pasti bangkit, kalian itu pasti bisa. Apapun itu kalian pasti bisa kembali lagi dan kalian bisa kembali berjaya lagi. Nah, terus untuk orang-orang ada kan yang jenisannya tuh mereka tuh rasional banget dan mereka tuh overwork. Justru dengan semakin mereka kerja, mereka merasa hal-hal itu semakin bisa diperbaiki. Nah, kalian itu beberapa setengah dari yang milih Starlight 4 adalah jenis yang begitu. Tetapi juga ada yang enggak. Dan untuk kalian yang tidak seperti itu, ditunjukkan bahwa lihatlah bahwa ini adalah hasil dari bagaimana kesabaran kalian, bagaimana kalian memilih apa yang kalian kerjakan, bagaimana kalian berhasil menemukan bagaimana keseimbangan antara diri kalian dan juga work-life balance, dan juga rekreasi apa yang tepat bagi kalian yang bisa membantu kalian tetap bekerja keras namun juga tidak mengorbankan kesehatan kalian secara fisik maupun mental. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk mereka yang emang udah biasa, aduh aku harus kerja karena satu-satunya hal yang yang akan memastikan tidak ada yang akan terjadi, tidak ada yang akan salah terjadi. Maksudnya tidak akan ada hal salah yang terjadi itu dengan bekerja saja, dengan fokus bekerja. Itu di sini dibuktikan bahwa work-life balance matters. Hal itu tuh penting, makanya kalau misalnya kalian gak bisa memilih sesuatu yang akan kutip mengorbankan apa yang ketika kalian bekerja, kalian harus memilih atau membuat middle ground gitu ya. Kalian harus mencari bagaimana yang kalian bisa juga kutip melakukan pleasure atau melakukan perawatan diri kalian, tapi juga kalian tetap bisa bekerja. Misalnya zaman sekarang banyak yang pakai running pad atau walking pad ketika mereka lagi bekerja kan. Kalian tetap bekerja tapi kalian juga mengurus badan kalian, mengurus kesehatan batin kalian, mengurus kesehatan pikiran kalian. Misalnya seperti itu. Atau ketika kalian telepon conference, atau kalian ketika belajar yang mendengarkan podcast atau mendengarkan pelajaran tapi yang secara secara online, yang tapi kalian tidak harus ada di kelas, jadi secara remote kalian bisa dengarkan podcastnya, kalian bisa dengarkan kelasnya, tapi sambil kalian jalan kaki, sambil kalian mengerjakan pekerjaan rumah, atau sambil kalian juga jalan-jalan di kompleks, lari. Jadi kalian bisa melakukan dua hal, yang satu memang untuk bekerja, yang satu lagi akan menguntungkan badan dan pikiran kalian. Oke? Pokoknya untuk para overworker, apa tuh nyebutnya? Para workaholic, tolong life work balance kalian harus diperbaiki. Jadi di sini keajaiban kalian di sini adalah kalian menyadari pentingnya work life balance. Karena entah kenapa selain itu, pas aku bilang tentang The Tower itu, aku tiba-tiba kepikiran gini, tahu kan overworker itu workaholic itu banyak yang tiba-tiba nanti mereka kerja terus tiba-tiba nanti mereka sakit, dan baru saat itulah mereka pakai cuti mereka baru kalang kabut. Aduh ya ampun, padahal aku gak bakalan sakit, aku gak bakalan kayak gini kalau misalnya aku
kesehatannya tuh dijaga. Nah, karena hal itu, jadi hati-hati ya, jaga kesehatan. Starlight 4 ini lumayan warning banget, tapi keajaibannya di sini, semoga keajaiban di sini adalah kalian paham harus ada work life balance sebelum kalian benar-benar sakit atau ada hal-hal fatal yang terjadi sama kalian. Oke, kita lanjut ke Oracle ya. Tarotnya Starlight 4 lumayan intens sih. Aku juga penasaran Oracle bakal bilang apa. Oh iya, pertama kita punya Clematis, Intelligence, Mental Beauty. Kemudian ada Snapdragon, Graciousness, Benevolence, Apple Blossom, Choices, Knowledge, Illumination. Oracle Starlight 4 jelas menyatakan bahwa kalian harus bisa membuat pilihan. Bagaimana kalian ingin memilih dan memiliki apa yang baik atau memiliki apa yang lebih baik. Kalian gimana ya, kaya tapi kurang sehat atau kalian mau kaya dan sehat. Oke, karena entah kenapa di sini vibe tentang kutip sakit itu lumayan kenceng gitu, jadi kalian harus hati-hati ya. Pokoknya kalian harus memilih antara apa yang baik dan apa yang lebih baik. Selain itu kalian juga tentang bagaimana lebih sabar, lebih sayang terhadap diri kalian sendiri. Jangan sampai kalian hanya memikirkan sisi work, sisi rasional saja, dan kalian mengabaikan sisi mental, sisi kesehatan, sisi yang mana kalian seharusnya imbang antara work and play gitu ya. Di sini juga ada illumination atau pencerahan. Pencerahan di sini bener-bener bagaimana kalian akhirnya entah dipaksa, dalam artian kalian dibuat sakit atau kalian menemukan pertanda atau kayak, jadi mungkin kalian gak sakit tapi tiba-tiba orang terdekat kalian yang memiliki habit atau kehidupan atau keseharian yang mirip dengan kalian tiba-tiba sakit, padahal kalian pikir loh nggak mungkin loh dia sakit ya. Ya dia bagus-bagus aja, tiap hari kerjaannya biasa aja dan dia juga pekerja keras banget, dia udah biasa kok kerja lama dan lain-lain. Kayak durasinya dan pekerjaannya dia tuh dalam artian nggak terlalu susah, nggak juga bikin stres atau kayak gimana. Tapi dari situ kalian lihat dan kalian belajar, oh harus ada keseimbangan antara work and play. Dan di sini bagaimana kalian memilih pilihan akan menjadi hal yang sangat kontras. Tergantung dari bagaimana kalian memilih, kalian akan ditunjukkan hasil yang berbeda. Oke, itu jelas, sangat jelas gitu ya. Tapi di sini terlihat bahwa begitu kalian bisa menemukan dan menentukan bagaimana jadwal antara work and or play kalian dan work and play kalian, kalian akan mendapatkan mental beauty dalam artian di sini secara batiniah dan secara mental kalian tenang. Tapi juga ada inner beauty, ada elegance, ada brilliance yang terpancar dan entah kenapa kalian akan merasa bahwa kalian lebih sehat, lebih kuat, lebih terasa empowermentnya. Jadi ketika kalian akhirnya memilih dan kalian bisa menunjukkan dan juga melaksanakan antara work and play-nya balance, kalian akan merasa oh iya, kenapa nggak dari dulu kayak gini? Ternyata emang bener, aku harus ada keseimbangan antara kedua hal ini supaya bahkan ketika aku kerja aku lebih semangat, aku lebih banyak ide, aku lebih kuat secara stamina, aku bahkan bisa dengan bantuan workout stamina aku semakin tinggi, dengan stamina aku semakin tinggi, waktu kerja aku semakin tinggi, dengan waktu kerja aku semakin tinggi, aku produktivitas lebih tinggi lagi, dengan produktivitas lebih tinggi aku juga mungkin mendapatkan proyek yang lebih bagus atau bahkan aku mendapatkan kenaikan gaji. Oke? Hati-hati dan sehat selalu ya untuk Starlight 4. That's all for today, Starlight. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasi ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.